Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, Waalaikumsalam. selamat siang semuanya. Jadi pada hari ini kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri yaitu Zakwan Akbar Perdana Wijaya, lalu ada, Rasya Aulia Anggraini, lalu ada Hafiz Hizbullah, sebagai rekan-rekan saya. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan modul 2 switching konsep yang di mana pada, awal modul ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hafiz Hizbullah. Baik, untuk Hafiz Hizbullah bisa langsung dijelaskan. Baik, yang pertama, why should I take this module? Kenapa kita harus mengambil modul ini? Nah, jadi, kita bisa mengkoneksikan dan juga mengkonfigurasikan, eee, switches atau switch, banyak switch. Nah, but even a network with the newest technology develops its own problems eventually. Jadi, jaringan dengan teknologi yang paling terbaru itu kadang dia menghasilkan masalah sendiri, gitu. Jadi, mau semaju apapun teknologi itu pasti ada permasalahannya yang akan muncul bersamaan dengan munculnya teknologi tersebut. If you have to troubleshoot your network, you need to know how switches work. This module gives you the fundamentals of switch operation. Luckily, switch operation is easy to understand. Jadi, memang di modul ini itu kita akan diberikan pemahaman yang lebih mudah mengenai switch, mengenai operasi switch. Kemudian, what will I learn to do in this module? Jadi apa saja yang kita akan pelajari untuk, di dalam modul ini gitu. Yang pertama itu ada frame forwarding atau meneruskan frame dan menjelaskan bagaimana frame itu diteruskan di dalam sebuah jaringan switch. Nah, kemudian ada switching domains, compare a collision domain to a broadcast domain. Jadi di sini kita akan membandingkan, collision domain ke domain broadcast gitu. Seterusnya, yang pertama ini ada frame forwarding. Jadi ini, meneruskan frame atau mengirimkan frame, dalam jaringan switch. Sebentar. Switching in network. The concept of switching and forwarding frames is universal in networking and telecommunication. Jadi konsep switching dan juga mengirim frames itu ini tuh universal di dalam dunia jaringan dan juga telekomunikasi. Various types of switches are used in LAN, WANs, and in the public switches telephone network. Jadi berbagai macam jenis switch yang biasanya digunakan dalam LAN, WAN, dan juga PSTN atau eh, telepon publik, jaringan telepon publik. The decision on how a switch forward traffic is made based on the flow of that traffic. There are two terms associated with frames entering and leaving an interface. Jadi ada dua kondisi atau ketentuan jika sebuah frame itu masuk dan juga pergi di dalam sebuah antarmuka atau interface. Yang pertama ada ya ingress. This is used to describe the port where a frame enters the device. Jadi ini yang pertama ingress ini digunakan untuk mendeskrip port dari mana frame masuk ke dalam sebuah perangkat. Kemudian ada egress. This is used to describe the port that frames will use when leaving the device. Nah, yang egress ini kebalikan dari ingress, di mana ini tuh digunakan untuk mendeskripsikan port yang digunakan untuk frame, pergi meninggalkan sebuah device. Nah, a LAN switch maintains a table that is referenced when forwarding traffic through the switch. The only intelligence of LAN switch is its ability to use its table to forward traffic. Jadi, satu-satunya,
kebolehan LAN switch LAN, itu dia dapat menggunakan sebuah table untuk mengirim sebuah frame gitu. A LAN switch forward traffic based on the ingress port and the destination MAC address of an Ethernet frame with a LAN switch. Jadi sebuah switch LAN itu dia meneruskan traffic atau meneruskan sebuah package itu berdasarkan ingress port maaf, ingress port yang dimana dia itu menggunakan ingress di mana dia menentukan atau mendeskripsikan dari mana sebuah frame itu masuk. Dan juga dia menggunakan MAC address untuk meneruskannya. With a LAN switch, there is only one master switching table that describes a strict association between MAC address and ports. Therefore, an Ethernet frame with a given destination address always exits the same egress port, regardless of the ingress port it enters. Jadi, kita kalau menggunakan sebuah switch LAN, itu dia cuman ada satu switching table yang mendeskripsikan antara MAC address dan juga port. Nah, dari situ, frame Ethernet itu akan diberikan sebuah destinasi di mana, frame itu akan selalu keluar bersamaan dengan, egress port-nya. Dia tidak tergantung kepada ingress port yang dimasukinnya gitu. Kemudian, there's a note. An Ethernet frame will never be forwarded out the same port it was on, which was received. Jadi sebuah Ethernet frame itu dia tidak akan diteruskan menggunakan port yang sama ketika dia itu diterima gitu. Oke. Di sini ada port table atau apa namanya? Tabel sebuah port, yang dimana di sini ada destination address-nya masing-masing. Dari port 1 ada EE, kemudian 2 ada AA, 3 BA, 4 EA, 5 AC, kemudian 6 AB. Kita lihat. Jadi ketika sebuah paket itu masuk, ketika dia masuk ke EA, dia akan keluar dari port yang 4. Kemudian ketika dia masuk dari port yang kelima, yaitu AC, dia kemudian keluar di port yang EE, gitu. Oke, kita teruskan. The switch MAC address table. A switch is made up of integrated circuits and the accompanying software that controls the data path through the switch. Jadi switch itu dia diintegrasikan melalui sirkuit dan juga software yang mengendalikan jalur data menuju switch. Switches use destination MAC addresses to direct network communication through the switch. Jadi switch itu dia menggunakan tadi MAC address untuk meneruskan komunikasi jaringan out the appropriate port towards the destination. Kemudian, for a switch to know which port to use to transmit a frame, it must first learn which devices exist on each port. As the switch learns the relationship of port to devices, it built a table called MAC address table. Jadi sebuah switch itu dia akan mentransmitkan sebuah frame. Nah, dia akan mempelajari device mana saja yang berada di setiap port gitu. Nah, ketika si switch ini mempelajari mengenai hubungan antara port dan juga device-nya, dia akan membuat sebuah MAC address table. Nah, this table is stored in the content address memory or CAM, which is a special type of memory used in high-speed searching application. For this reason, the MAC address table is sometimes also called the CAM table. Nah, kemudian ketika MAC address table ini sudah dibuat,
Nah, tabel ini tuh akan disimpan dalam sebuah memori yang bernamakan CAM, Content Addressable Memory, yang dimana ini tuh adalah sebuah memori yang berjenis spesial untuk digunakan dalam high speed searching application. Jadi dia digunakan spesial untuk penelusuran yang lebih cepat gitu. For this reason, the MAC address table is sometimes also called the CAM table. Jadi karena alasan ini juga kenapa MAC address table kadang disebut juga dengan CAM table gitu. LAN switches determine how to handle incoming data frames by maintaining the MAC address table. A switch port, sorry, a switch populates its MAC address table by recording the source MAC address of each device connected to each of its port. Jadi seperti yang tadi itu, sebuah switch itu dia akan menghasilkan MAC address table dengan cara merekam sumber MAC address dari setiap device yang terkoneksikan dari dalam port. The switch reference the information in the MAC address table to send frames destined for a specific device out of the port which has been assigned to that device. Nah, sebuah switch itu dia akan mereferensikan informasi dia akan menggunakan referensi dari MAC address table untuk mengirimkan sebuah frame yang ditujukan kepada spesifik device atau perangkat tertentu keluar port yang dimana itu sudah direkam gitu oleh si switch. Kemudian selanjutnya ini the switch learn and forward method. Nah, step 1, learn. Examining the source MAC address. Jadi yang pertama itu dia yang tadi dia akan mempelajari MAC address atau menelusuri MAC address yang terhubung melalui port. Every frame that enters a switch is checked for new information to learn. It does this by examining the source MAC address of the frame and port number where the frame entered the switch. Jadi dia mempelajarinya dengan cara eh, menerima frame yang dikirimkan oleh dari device-device tertentu. If the source MAC address does not exist in the MAC address table, the MAC address and incoming port number are added to the table. Nah, kalau misalnya MAC address-nya itu tidak ketika MAC address itu tidak exist atau tidak muncul, MAC address table itu dia akan menuliskan incoming port number-nya ke dalam table gitu. If the source MAC address does not exist, the switch updates the refresh timer for that entry by default. Most Ethernet switches keep an entry in the table for 5 minutes. If the source MAC address does not exist in the table, but on a different port, the switch treats this as a new entry. Jadi ketika sebuah MAC address itu dia sudah direkam kemudian dia tidak muncul, tetapi dia muncul di sebuah port yang lain, dia itu akan diperlakukan sebagai MAC address yang baru gitu. Sebagai MAC address yang baru masuk. The entry is replaced using the same MAC address but with the more current port number. Nah, dia akan digantikan tetapi dengan nomor port yang berbeda gitu. Forward, examining the destination MAC address. If the destination MAC address is a unicast address, the switch will look for a match between the destination MAC address of the frame and an entry in its MAC address table. Nah, jika sebuah destinasi MAC address itu berjeniskan unicast, si switch ini akan mencari kecocokan antara destinasi MAC address dari sebuah frame dan juga MAC address yang masuk ke dalam sebuah MAC address table. If the destination is in the table, it will forward the frame out of the specified port. If the destination's MAC address is not in the table, the switch will forward the frame out all ports except the incoming port. This is called an unknown unicast. If the destination MAC address is a broadcast or multicast,
the frame is also floated out all ports except the incoming port. Nah, jadi ketika sebuah MAC address ini tidak muncul di dalam sebuah tabel, switch ini dia akan, atau meneruskan si frame ini ke semua port kecuali port yang masuk. Nah, ini disebut dengan unknown unicast atau unicast yang tidak diketahui. Nah, jika destinasi MAC address ini jenisnya broadcast atau multicast, itu juga dia akan meneruskan frame ini tuh ke semua port kecuali port yang diterima gitu. Selanjutnya di sini ada video mengenai MAC address tables on connected switch. Oke. Frames based on the information in those MAC. Jadi di sini dia menjelaskan mengenai apa MAC address table di dalam sebuah switch yang terkoneksi gitu. Jadi sama seperti yang tadi, dia akan meneruskan frame ke semua port yang terhubung kecuali ke port yang mengirimkan frame tersebut gitu. Oke, kita teruskan. Di sini switching forwarding method. Okay, we continue switching forwarding methods. Switches make layer 2 forwarding decision very quickly. This is because of software on application-specific integrated circuits, or we call it ASICs. ASICs reduce the frame handling time within the device and allow the device to manage an increased number of frame without degrading the performance. Jadi, switch ini dia memungkinkan layer 2, di mana layer 2 ini berfungsi untuk menentukan, meneruskan sebuah frame dia menjadi lebih cepat karena di sini dia memiliki sebuah ASICs atau sebuah software yang digunakan untuk mengurangi waktu untuk, meng-handling frame di dalam sebuah device atau perangkat, dan juga untuk memanage switches, use one of two methods to switch frame. The first is store and forward switching. This method makes a forwarding decision on frame after it has received the entire frame and check the frame for errors using a mathematical error checking mechanism known as cycling redundancy check, or we call it CRC. Store and forward switching in Cisco primary LAN switching method. The second is cut-through switching. This method begins the forwarding process after the destination MAC address of an incoming frame and egress port have been determined. Jadi ada dua metode di mana layer 2 switch ini. Yang pertama ini ada store and forward. Jadi dia ini akan menerima semua frame yang dikirimkan, kemudian memeriksa, apakah frame tersebut memiliki sebuah error menggunakan, metode yang bernama CRC. Nah, store and forward switching ini tuh dia merupakan metode LAN switching yang utama di dalam Cisco. Nah, yang kedua ini cut through switching. Jadi metode ini tuh dia bermula dengan proses memforward forwarding process after the destination request incoming the egress port have been determined. Oh, jadi metode ini tuh dia memulai forwarding prosesnya itu setelah destinasi MAC address-nya ini menerima sebuah frame dan juga, menetapkan port mana yang ingin dikirimkan gitu. Baik, sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, please.
Ya boleh Rasti. Oke, jadi gini, apa sih 2 metode yang digunakan oleh switch switch layer 2 atau layer 2 switch ya? Switch layer 2. Oke, ulang. Jadi, Oh, apa sih 2 metode yang digunakan oleh switch layer 2 untuk memproses frame dan bagaimana masing-masing metode ini bekerja? Oke, jadi Rasti terima kasih sudah bertanya. Jadi ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini tuh ada 2, dia memiliki 2 metode untuk memproses sebuah frame. Yang pertama tadi itu ada store and forward switching, di mana metode ini membuat keputusan penerusan setelah menerima seluruh frame dan diperiksa dari kesalahan menggunakan mekanisme pemeriksa kesalahan matematika yang disebut dengan cyclic redundancy check atau CRC. Setelah frame diterima sepenuhnya dan dinyatakan bebas dari kesalahan, frame akan diteruskan ke port tujuan. Metode ini adalah metode utama yang digunakan oleh Cisco dalam jaringan LAN mereka. Nah, yang kedua, ini tuh ada cut through switching, di mana metode ini dia penerusan frame-nya ini dimulai setelah switch ini mendeteksi alamat MAC address dan juga port keluarnya. Artinya switch tidak menunggu seluruh frame diterima, melainkan segera mulai meneruskan begitu informasi penting telah diperoleh. Metode ini lebih cepat dibandingkan store and forward, tetapi tidak memeriksa kesalahan pada frame. Jadi makanya itu kenapa store and forward ini lebih utama, karena mereka menerima dulu semua frame yang dikirimkan, kemudian diperiksa lalu diteruskan, gitu. Oke oke. Terima kasih, Pis. Baik, seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zakwan Akbar Perdana. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Hafiz tadi. Baik, kita akan masuk ke store and forward switching. Dari kita bisa lihat ya, store and forward and switching as distinguishes from the cultural switching has the following two primary characteristic, error checking. Yang pertama ada error checking, lalu uh, after saving the other frame on the alias port, the switch compare the frame check sequence value in the last file of the datagram again in the own PCS calculation. Jadi setelah kita menerima seluruh frame di port masuk, switch akan melakukan perbandingan antara frame check sequence yang terdapat di bagian akhir frame dengan hasil perhitungan FCN-nya sendiri, seperti itu. Dan lalu ada automatic buffering ya, yang di mana, eee store and forward switching juga menyediakan penanganan otomatis yang memungkinkan ya fleksibilitas dalam mendukung berbagai kecepatan Ethernet. Jadi auto buffering itu seperti itu. Jadi kesimpulan dari store and forward switching ini, adalah metode switching yang kita memastikan keandalan transmisi data dengan kita melakukan pemeriksaan kesalahan secara menyeluruh pada setiap frame yang diterima sebelum diteruskan. Jadi metode ini juga memiliki kemungkinan fleksibilitas penanganan perbedaan, kecepatan pada port Ethernet-nya. Dan juga kita menjadikan ideal untuk jaringan yang memerlukan akurasi dan kompatibilitas kecepatan yang berbeda, seperti itu. Lalu kita masuk ke code through switching. Jadi, code switching ini adalah metode switching ya, yang memungkinkan, pengiriman frame lebih cepat. Karena tidak, melakukan pemeriksaan frame check sequence atau FCS. Jadi berbeda dengan store and forward switching yang kita di mana membuang frame jika gagal dalam pemeriksaan FCS cut through switching dan dapat eee, dan pada metode ini sorry, tadi sampai mana? Sorry. Jadi perbedaan dengan store and forward switching, itu membuang frame jika gagal dan pemeriksaan FCS stroke switching dapat meneruskan frame yang mungkin tidak valid karena tidak ada pemeriksaan kesalahan
yang dilakukan. Jadi pada metode ini, kita dapat mengambil keputusan untuk menuliskan frame segera setelah membaca alamat MAC dan tujuan dari tabel alamat MAC-nya. Jadi tanpa harus menunggu seluruh frame diterima dari port masuk, seperti itu. Lalu, ada pun juga keuntungan dan kelemahan ya dari, control switching ini, yaitu yang pertama ada kecepatan latensi yang lebih rendah, membuat control switching ini sangat cocok untuk aplikasi komputasi yang berkinerja tinggi. Jadi, dengan menggunakan ini kalau kita ingin melakukan yang, kegiatan-kegiatan seperti, komputasi yang tinggi, maka, menggunakan metode ini lebih baik. Lalu ada juga kelemahannya. Jadi ketika metode ini dapat meneruskan frame yang mengandung kesalahan, jika tingkat kesalahannya invalid, maka, di control switching ini dapat berdampak negatif ya kepada bandwidth karena mengisi jaringan dengan frame yang rusak atau tidak valid, seperti itu. Lalu bisa kita simpulkan bahwa control switching ini menawarkan kecepatan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan store and forward. Namun, kita mengorbankan keakuratan dengan kemungkinan merusak frame yang masuk, seperti itu. Jadi metode ini ideal untuk aplikasi dengan kebutuhan latensi yang sangat rendah, tetapi bisa menyebabkan kemacetan jaringan jika tingkat kesalahan frame tinggi, seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke collision and broadcast domain. Dan pada collision domain ini, dalam jaringan Ethernet berbasis hub lama, perangkat berbagai media yang sama sehingga terjadinya yang adanya tabrakan atau collision. Jadi ketika 2 atau lebih perangkat berkomunikasi bersama di area ini, disebut dengan collision domain, seperti itu. Nah, lalu juga, pada, collision domain ini terdapat 2 mode, yaitu full duplex dan juga half duplex. Nah, jadi full duplex ini adalah, penjelasannya seperti gimana gimana? Sorry sorry. Jadi full duplex ini tidak ada tabrakan karena komunikasi dua arah bisa berlangsung dengan simultan. Dan jika half duplex, maka tabrakan bisa terjadi jika perangkat terhubung tidak mendukung full duplex, seperti itu. Lalu, jika kita secara default, switch akan memilih full duplex. Jika perangkat yang terhubung mendukungnya, mengurangi kemungkinan tabrakan dan meningkatkan efisiensi jaringan, seperti itu. Lalu kita masuk ke broadcast domain. Jadi, sekumpulan switch ya, yang saling terhubung membentuk satu broadcast. Nah, satu broadcast domain pada layer 2 hanya perangkat layer 3 seperti router yang dapat membagi broadcast ke domain. Router tidak hanya memisahkan broadcast domain, tetapi juga collision domain. Nah, lalu kita perlu tahu nih bagaimana sih cara kerja dari, broadcast seperti itu. Kita bisa lihat videonya. Jadi switch menyusun frame ke broadcast ke semua port kecuali port asal kita. Lalu setiap perangkat yang terhubung menerima salinan frame yang memproseskannya seperti pada video seperti ini. Seperti itu. Nah, lalu, broadcast juga ada dampaknya. Eee, jadi dampak dari broadcast ini seperti misalnya broadcast penting untuk menemukan perangkat dan layanan jaringan, tetapi dapat mengurangi efisiensi jaringan karena menggunakan bandwidth untuk menyebarkan lalu lintas, broadcast-nya. Lalu juga terlalu banyak broadcast, lalu lintas yang padat dapat menyebabkan kemacetan dan memperlambat kinerja jaringan. Jadi jika terlalu banyak broadcast, maka latensi juga akan semakin tinggi, seperti itu. Oke, kita akan masuk, ke bagian cara kerja dari broadcast menggunakan paket tracer. Kita ini dulu, stop dulu. Lalu kita reset.
Kelihatan nggak semuanya? Itunya. Masih load. Kelihatan ya? Sudah. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan broadcast ya. Kita akan hidupkan dulu simulasinya di sini. Sini kita akan melakukan broadcast. Sini ya. Kita akan melakukan broadcast, kita akan melakukan ping. Eh, Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada amplop. Kita akan coba nah di sini dia melakukan ping ke PC. Dan di sini switch akan membagikan seluruh pesannya. Gitu. Dia akan membagikannya gitu. Lalu kalau bertanya apa sih maksud dari amplop berwarna seperti itu? Nah, jadi amplop ini cuma sebagai bentuk penggambaran aja sih. Misalkan kalau dia berwarna hijau berarti dia masuknya lancar gitu. Warna kuning, warna merah, kalau warna merah dia sedang error seperti itu. Baik, kita lanjut. Dan setelah ini penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Wan mau Rasti. nanya bentar, Wan. Oh iya, apa tuh? Ini apa namanya? Apa dua karakteristik utama dari metode store and forward switching tadi dan bagaimana masing-masing itu berfungsi? Oke, sebentar. Tadi mohon diulang dong untuk Hafiz pertanyaannya. Iya, Wan, tadi apa namanya mau nanya soal dua karakteristik utama dari metode store and forward switching. Itu gimana sama masing-masing fungsinya itu juga gimana itu? Oke, oke. Nah, tadi kan kita udah singgung ya soal short and forward switching, lalu juga control switching. Jadi, untuk sorry. Jadi, apa sih karakteristik dari short and forward switching sama itu? Jadi ada dua karakteristik utama ya dari metode short and forward switching, yaitu yang pertama ada error checking, lalu juga ada automatic buffering. Nah, jadi kayak mana sih masing-masing dari mereka ini berfungsi? Jadi ketika, menerima seluruh frame, maka switch akan membandingkan nilai frame dari check sequence atau FCS. Nah, jadi dalam file terakhir frame dengan perhitungan FCS-nya, maka frame itu akan bebas dari kesalahan. Jika frame diteruskan jika frame bebas dari kesalahan, maka frame diteruskan, dan jika tidak, frame akan dibuang. Lalu ada automatic buffering nih. Nah, jadi store and forward switch, akan menyimpan frame sepenuhnya dalam buffer. Nah, jadi jika ada perbedaan kecepatan antara port masuk atau ingress dan port keluar atau ingress, ini, akan memungkinkan ya penanganan frame dengan kecepatan Ethernet yang berbeda, seperti dari port 100 ke Mbps ke port 1 Gbps, maka frame disimpan, oleh, FCS. Sorry, maka frame disimpan dan FCS diperiksa dan kemudian diteruskan ke port keluar, seperti itu. Sudah mengerti? Oke, Wan, makasih udah ngerti sekarang. Oke. Baik, Kak, untuk selanjutnya, pertanyaan sorry, presentasi akan dilanjutkan oleh saudari Rasti, sorry. Oke, selanjutnya pada 2.2.3 yaitu ada Alleviate Network Congestion yang atau
mengurangi kemacetan jaringan. Pada Seklar LAN memiliki karakteristik khusus yang membantu mengurangi kecepatan jaringan. Oke, secara default, port Seklar ini yang saling berhubungan itu mencoba untuk membuat, tautan dalam full duplex dan sehingga menghilangkan domain yang tabrakan. Pada setiap port full duplex ini, dari switch menyediakan bandwidth yang penuh ke perangkat atau, perangkat yang sudah terhubung ke port tersebut. Setelah itu ada, karakteristik saklar yang dapat mengurangi kemacetan jaringan itu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada kecepatan port cepat, yaitu kecepatan port Seklar Ethernet yang bervariasi berdasarkan model dan tujuan. Dan ini misalnya sebagian besar Seklar ini lapisan akses mendukung kecepatan port 100 Mbps dan 1 Gbps. Seklar lapisan distribusi ini mendukung kecepatan port 100 Mbps, 1 Gbps, dan 10 Gbps, dan saklar lapisan inti dan pusat data dapat mendukung kecepatan port 100 Gbps, 40 Gbps, dan 10 Gbps. Dan selanjutnya ada switching internal yang cepat. Seklar ini menggunakan internal yang cepat atau memori untuk memberikan kinerja yang tinggi. Selanjutnya ada buffer frame yang besar atau pengalih yang menggunakan penyangga memori besar untuk menyimpan sementara lebih banyak frame yang diterima sebelum harus dimulai. Lalu hal ini memungkinkan lalu lintas masuk dari port yang lebih cepat, misalnya 1 Gbps untuk diteruskan ke port yang keluar yang lebih lambat, misalnya 100 Mbps tanpa kehilangan bingkai. Selanjutnya ada kepadatan port tinggi, yaitu seklar yang kepadatan port tinggi ini menurunkan biaya keseluruhan karena mengurangi jumlah seklar yang diperlukan. Misalnya jika 96 port akses ini diperlukan, akan lebih murah untuk membeli 2 seklar 48 port daripada 4 saklar 24 port. Dan saklar ini, kepadatan portnya yang tinggi juga membantu menjaga lalu lintas tetap lokal yang membantu mengurangi kemacetan. Selanjutnya ada kuis. Sebelumnya masuk ke kuis mau nanya dong untuk Rasti. Yawan, silakan. Kan tadi karakteristik utama switch itu kan dapat membantu mengurangi kemacetan jaringan. Nah, mau tahu sih bagaimana masing-masing karakteristik itu dapat berkontribusi. Cerita. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama ada kecepatan port yang cepat, yaitu switch dengan port berkecepatan tinggi, misalnya 1 Gbps atau 10 Gbps. Nah, ini dapat mengurangi kemacetan dengan menyediakan bandwidth yang lebih besar untuk perangkat yang terhubung. Nah, switch ini dengan port yang lebih cepat itu dapat menangani lebih banyak data dan mengurangi kemungkinan kemacetan. Yang kedua, ada switching internal yang cepat, yaitu switch yang menggunakan bus internal cepat atau memori bersama untuk memberikan kinerja yang tinggi dan memungkinkan pemrosesan frame yang lebih cepat dan mengurangi waktu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada buffer frame yang besar. Ini switch dengan buffer memori besar ini dapat menyimpan lebih banyak frame yang diterima sebelumnya yang harus mulai membuangnya. Dan selanjutnya ada kepadatan port yang tinggi. Switch dengan kepadatan port tinggi ini mengurangi jumlah switch yang dibutuhkan dan menurunkan biaya keseluruhan dan membantu menjaga lalu lintas tetap lokal. Dan ini juga membantu mengurangi kemacetan dengan mengurangi jumlah perangkat yang perlu berkomunikasi melalui switch tambahan. Jadi begituan. Kasih. Untuk Rasti ini.
Oke, selanjutnya lanjut ke kuis. Sabar, ngebug. Ada 2.3.1, yaitu ada frame forwarding. The decision on how a switch forwards traffic is based on the flow of the traffic. The term ingress describes the port where a frame enters a device. The term egress describes the port that frames will use when leaving the device. An Ethernet frame will never be forward of the port where it entered. For a switch to know which port to use to transmit a frame, it must first learn which device exits on its port. As the switch learns the relationship of ports to device, it builds a table called MAC address table. Every frame that enters a switch is checked for new information to learn by examining the source MAC address of the frame and port number where the frame entered the switch. If the destination MAC address is a unique address, the switch will look for a match between the destination MAC address of the frame and an entry in its MAC address table. Switch forwarding methods include store and forward, and control. Store and forward uses error checking and automatic buffering. Cut through does not error check. Instead, it performs rapid frame switching. This means the switch can make a forwarding decision as soon as it has looked up the destination MAC address of the frame in its MAC address table. Next, switching domains. Even Ethernet switch port is operating in help do flag. Each segment is in its own collision domain. There are no collision domains when switch ports are operating in full duplex. By default, Ethernet switch ports will auto negotiate full duplex when the adjacent device can also operate in full duplex. A collection of interconnect switches forms a single broadcast domain. Only a network layer device, such as a router, can divide a layer 2 broadcast domain. The layer 2 broadcast domain is referred to as the MAC broadcast domain. The MAC broadcast domain consists of all devices on the LAN that receive broadcast frames from a host. When a switch receives a broadcast frame, it forwards the frame out of its ports, except the ingress port where the broadcast frame was received. Each device connected to the switch receives a copy of the broadcast frame and process it. Switches can interconnect LAN segments, use a MAC address table to determine egress ports, and can lessen or eliminate collision entirely. Characteristic of switches that alleviate network congestion are fast port switch, fast Ethernet switching, larger frames buffer, and high port density. Okay, next, pada modul quiz. Oke. Modul quiz, switching concept. Question 1,
Which statement is true about broadcast and collision domain? A, adding a switch to a network will increase the size of the broadcast domain. Question 2, what is one function of a layer 2 switch? And answer, determines which interface is used to forward a frame based on the destination MAC address. Question 3, what is the significance difference between a hub and a layer 2 LAN switch? And answer, a switch creates many smaller collision domains and a hub increases the size of a single collision domain. Question 4, what will a Kisco LAN switch do if it receives an incoming frame and the destination MAC address is not listed in the MAC address table? Now, answer, forward the frame out all ports except the port where the frame is received. Question 5, which switch characteristic helps alleviate network congestion when a 10 Gbps port is forwarding data to a 1 Gbps port? Answer, frame buffering. Question 6, which switching method makes use of the FCS value? And answer, store and forward. Question 7, what does the term port density represent for an Ethernet switch? Answer, the number of available ports. Okay, next question 8. Which information does a switch use to keep the MAC address table information current? Answer, the source MAC address and the incoming port. Question number 9. Which two statements are true about half duplex and full duplex communication? Just two. And answer, full duplex allows both ends to transmit and receive simultaneously. And full duplex increase the effective bandwidth. Next question, number 10. Which type of address does a switch use to build the MAC address table? And answer, source MAC address. Okay. Question number 11. Which option correctly describes a switching method? And answer, store and forward ensures that the frame is free of physical and data link errors. Okay, next question number 12. Which network device can serve as a boundary to divide a layer to broadcast domain? Answer,
router, question number 13. What is the purpose of frame buffers on a switch? And answer, they hold traffic, thus alleviating network congestion. Question number 14. Which network device can be used to eliminate collision on a Ethernet network? And answer, switch. Oke. Baik, itu saja penjelasan pada hari ini untuk modul 2 dari CCNA 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari rekan-rekan kami, dari rekan Rasti dan juga Hafiz. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.